Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah multimedia, dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-11. Nah, di sini materi kita adalah tentang perangkat keras dalam multimedia, atau istilah lain yaitu hardware dalam multimedia. Oke, kita langsung aja ya. Di sini ada pengertiannya kaitannya dengan hardware multimedia. Nah, maksudnya di dalam hardware atau perangkat keras ini adalah komputer ya. Jadi komputer multimedia, yaitu merupakan alat untuk mengolah data berupa teks, berupa gambar ya, berupa audio, berupa video atau animasi. Kalau istilah dasarnya yaitu gambar yang bergerak ya, dan yang bekerja secara elektronik dan otomatis ya. Jadi ketika kita menggunakan perangkat ini secara otomatis akan membentuk produk dari multimedia gitu. Terus unsur dalam sistem perangkat keras multimedia di sini ada 4. Yang pertama unit input, ada CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit. Terus yang ketiga storage atau memori. Terus yang keempat adalah unit output ya. Terus ada tambahannya yaitu communication link. Oke, sekarang kita masuk ke unit masukan atau input device ya. Fungsi-fungsinya antara lain yaitu bahwa input device yaitu tempat untuk memasukkan data dan program yang akan diproses ya. Jadi di sini tempatnya, contohnya keyboard mouse. Mouse itu berarti tempatnya untuk melakukan memasukkan data ya dan program yang nantinya akan diproses. Terus yang kedua, menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode yang dikenal di komputer multimedia. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengklik kanan kiri, mengetik, itu merupakan suatu penerjemahan kode-kode ya yang nantinya diolah di dalam komputer multimedia. Terus selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu mengirim data yang sudah berbentuk bit-bit ke dalam storage ya, atau ke dalam memori ya. Jadi nanti ketika kita membuat gambar, membuat video, itu akan langsung masuk ke dalam storage ya, atau tempat penyimpanan. Ya, contoh-contohnya untuk perangkat keras unit masukan ya, atau input device ya. Yang pertama tadi yang sudah saya singgung ada keyboard ya. Terus ada alat penunjuk, ada pointer device ya, ada mouse, ada joystick ya, dan lain-lain. Terus alat untuk membaca optik ya, misalnya scanner ya, optical character reader dan lain-lain ya. Itu merupakan alat membaca optis atau optik ya. Terus yang lainnya, yang keempat yaitu alat pembaca magnetis ya. Contohnya di sini ada magnetic ink character recognition, terus ada ATM, terus ada lagi electronic fund transfer ya. Yang mungkin yang sudah paham yaitu ATM ya, itu merupakan alat pembaca magnetik ya. Tuh. Terus yang kelima yaitu alat input pengenal suara ya. Ya di sini contohnya yaitu speaker dependent system ya. Ada lagi yang independent system ya. Jadi ada yang berdiri sendiri, ada yang dia sudah include di dalam sistemnya itu. Oke, contoh lain ada sistem vision input ya. Ini kaitannya memungkinkan inputnya visual.
tapi terbatas. Contohnya pembuatan SIM ya. Nah, pembuatan SIM di sini ada proses untuk visualnya. Contohnya ketika kita difoto untuk pas foto, terus nanti akan diolah, terus kita memasukkan tanda tangan, memasukkan sidik jari dan lain-lain, itu adalah proses sistem vision input ya. Terus ada kamera digital juga termasuk input, terus kamera recorder ya. Terus ada lagi snappy video snapshot. Ini biasanya alatnya langsung terhubung ke vote atau ke colokan di dalam komputer atau laptop ya. Terus ada webcam ya. Itu ya. Contoh-contoh dari perangkat keras unit masukan. Nah, sekarang untuk unit keluaran atau output device ya. Nah, ini piranti atau perangkat tempat mengeluarkan hasil proses komputer, desain grafis atau multimedia yang berfungsi sebagai tempat keluarnya hasil proses ya. Nah, contohnya di sini ada speaker, ada monitor, ada printer, itu salah satu merupakan alat yang termasuk dari unit keluaran atau output device. Oke, di sini ada pengelompokan untuk unit keluaran, yaitu ada yang alat output dengan tampilan ya. Nah, dengan tampilan ya contohnya monitor LCD ya, itu kaitannya dengan tampilan. Ada juga dengan cetakan, contohnya printer ya, itu dengan mencetak ke kertas ya. Terus ada lagi dengan output grafik presentasi, yaitu contohnya LCD proyektor yang merupakan untuk menampilkan gambar presentasi. Terus ada lagi yang dikategorikan sebagai alat output suara. Ya, di sini ada dua tipe ya, yaitu ada voice response dan ada unit speak synthesis ya. Kalau voice response digunakan untuk reproduksi suara manusia dan suara lainnya ya. Terus kalau yang sintesis melakukan konversi dari data mentah ke elektronik, menghasilkan suara yang dikenal dalam lingkungan mikrokomputer. Oke, ada lagi yang dikategorikan alat input dan output ya, alat input dan output. Nah, di sini alat yang dapat berfungsi sebagai input dan output juga ya. Di sini ada dua fungsi ya. Contohnya di sini terminal yang berfungsi umum ya. Contohnya di sini ada visual display terminal, ada DAM ya, terus ada terminal, ada eksterminal dan telepon. Nah, dari contoh ini mungkin yang paling paham adalah telepon ya. Di sini ada input suara dan ada output suara ya dalam satu alat itu. Terus yang fungsi kedua yaitu fungsi lain terminal yang berfungsinya khusus ya, contohnya seperti ATM ya. Terus ada lagi input output audio ya, output audio. Nah, di sini yang kaitannya dengan audio add-on card atau MIDI interface ya, yang disisipkan dalam motherboard ya. Jadi dalam motherboard itu di dalam komputer biasanya ya, di bagian kotaknya atau CPU-nya itu di situ terdapat audionya juga ya. Biasanya dalam bentuk alarm. Terus ada lagi alat input atau dan output video merupakan dari video add-on card yang disisipkan pada motherboard PC dan Mac ya. Nah, kalau tadi ini dengan kaitannya audio, kalau ini video. Contohnya di sini video capture card ya. Ini biasanya untuk mentransfer video yang ada di kamera ya, kamera handycam atau kamera besar. Dia membutuhkan alat namanya video capture card. Sekarang kita masuk ke penyimpanan atau storage memory ya. Di sini ada dua macam, ada yang internal dan ada eksternal. Ini adalah contoh-contoh dari alat penyimpanan, ada hard disk, CD-ROM, floppy dan flash disk. Nah, untuk yang internal di sini merupakan penyimpanan yang berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau CPU. Istilah lainnya adalah prosesornya ya.
Terus umumnya penyimpanan bersifat volatile ya. Jadi data akan hilang jika listrik mati. Ini umumnya. Nah, misalnya di sini ada RAM, ada DRAM, ada SRAM, ada EDORAM, terus ada SDRAM dan lain-lain. Sebenarnya ini jenisnya sama karena ini beda generasi, jadi penamaannya berbeda. Terus dalam internal ada pula yang bersifat permanen, contohnya ROM ya, dan flash memory itu biasanya ada di dalam motherboard ya. Contohnya seperti BIOS yang merupakan dari ROM atau flash memory yang menyimpan settingan seperti tanggal komputer ya, terus settingan booting pertama dan lain-lain. Terus yang sekarang eksternal, ini kebalikannya dari yang internal, yaitu penyimpanan tidak berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau CPU. Ya, contohnya di sini ada disket, ada hard disk, ada CD-ROM ya, dan lain-lain ya. Walaupun kalau hard disk, CD-ROM itu kan di dalam satu kotak komputer ya, di dalamnya komputer istilahnya. Tapi itu dikategorikan sebagai eksternal karena tidak berhubungan langsung. Nah, sebenarnya komputer tanpa hard disk itu sudah bisa nyala ya, sudah bisa nyala, tapi tidak bisa masuk ke dalam sistem programnya. Ini untuk arsitektur dalam Central Processing Unit atau di dalam sebuah komputer. Nah, di sini ada input yang tadi kita bicarakan, ada keyboard mouse masuk ke dalam input output port atau colokannya, dan nanti akan diproses dalam komputer ya. Di sini ada istilah data bus ya, ada address bus ya. Jadi di dalam kita memasukkan data melalui keyboard mouse, ada datanya, ada pengalamatannya. Nanti akan diproses di dalam Central Processing Unit dan memori. Di dalam processing unit ada juga CU yaitu control unit dan ALU yaitu arithmetical logic unit ya. Ini kerja dari dalam Central Processing Unit. Nah, terus ada lagi untuk penyimpanannya, ada RAM, ada ROM ya. Nah, terus nanti akan dikembalikan ke port lagi dan masuk ke bagian output device. Ya, contohnya di sini adalah monitor atau printer. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan di 11 ini di mata kuliah multimedia. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.